tidak semua parpol memenuhi ada 30% untuk sebagai caleg, ya? calon legislatif. Oke. Nah, kemudian di Mahkamah Konstitusi itu sudah diuji materi. Dan oleh Mahkamah Konstitusi, mereka kemudian menyatakan agar KPU memastikan agar partai politik ini memenuhi kuota 30%. Tapi kemudian kami juga melihat bahwa KPU tidak melaksanakan itu. Kalau kita lihat di dalam rilis-rilisnya KPU, mereka menyampaikan bahwa sudah ada 30% kuota 30% sebagai calon legislatif di dalam DCT. Betul sudah ada 30%, tetapi itu adalah angka akumulasi. Jadi bukan pada 30% yang diakomodir masing-masing partai politik. Isu perempuan di debat kali ini, di Pilpres kali ini, hampir-hampir ya kosong gitu. Kalau bahasanya Bang Tian kan minus. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Saya melihat tadi bahwa perempuan, mohon maaf sekali lagi ya, kalau ada yang menyinggung, belum terlalu menjadi prioritas, belum diutamakan. Jadi masih menjadi objek, belum menjadi subjek. Pemirsa, tahapan pemilu 2024 dalam hitungan hari akan berakhir. Namun hingga hari ini isu perempuan luput dari perbincangan gagasan politik pemilu 2024. Tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa pemilu 2024 minus isu perempuan. Kenapa hal ini bisa terjadi? JAK Forum mengundang sejumlah narasumber yang kompeten untuk mendiskusikan hal ini, yakni Bapak Ferry Yanto Sitohang, Komisioner Komnas Perempuan, kemudian Bapak Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar, dan Ibu Ani Sucipto, pakar demokrasi dan HAM Universitas Indonesia. Terlebih dahulu saya akan bertanya ke Pak Ferry. Pak Ferry, tadi disinggung di awal bahwa saya menyampaikan minus gagasan perempuan. Anda setuju juga bahwa pemilu 2024 itu kurang memperbincangkan dan mendiskusikan gagasan seperti apa untuk memperjuangkan hak kaum perempuan pada pemerintahan yang akan datang? Silakan, Pak. Ya, jadi kami di Komnas Perempuan juga menilai hal yang sama ya, bahwa kalau kita lihat itu kan sudah beberapa kali diselenggarakan debat calon presiden dan wakil presiden. Tapi kemudian kami menunggu kapan misalnya KPU dalam hal ini memasukkan isu perempuan sebagai salah satu materi dalam debat calon presiden. Komnas Perempuan sendiri itu sudah mencoba membangun komunikasi, sudah berkirim surat. Bahkan kami beberapa kali ketemu dengan... Sebelum debat Capres, Pak? Betul. Di tahun yang lalu kami juga sudah ketemu dengan KPU, termasuk dengan Bawaslu, menitik tekankan bahwa isu perempuan ini menjadi isu yang penting. Tidak hanya pada Capresnya saja sesungguhnya, tetapi juga di legislatif kami juga konsen pada itu. Misalnya soal keterwakilan perempuan. Kalaupun misalnya di undang-undang itu kan sudah dipastikan agar kemudian ada pemenuhan kuota 30%. Tapi kemudian prakteknya itu PKPU yang dikeluarkan oleh KPU itu tidak mengakomodasi keterwakilan perempuan 30%. Teman-teman masyarakat sipil sesungguhnya telah melakukan uji materi terhadap PKPU itu. Bentar, sebelum lebih jauh, artinya tidak semua parpol memenuhi kuota itu? Tidak semua parpol memenuhi ada 30% sebagai calon legislatif. Oke. Nah, kemudian di Mahkamah Konstitusi itu sudah diuji materi. Dan oleh Mahkamah Konstitusi, mereka kemudian menyatakan agar KPU memastikan agar partai politik ini memenuhi kuota 30%. Tapi kemudian kami juga melihat bahwa KPU tidak melaksanakan itu. Kalau kita lihat di dalam rilis-rilisnya KPU, mereka menyampaikan bahwa sudah ada 30% kuota 30% sebagai calon legislatif di dalam DCT. Betul sudah ada 30%, tetapi itu adalah angka akumulasi. Jadi bukan pada 30% yang diakomodir masing-masing partai politik. Bedanya apa, Pak? Bedanya begini, yang disampaikan oleh KPU jumlah keseluruhan caleg perempuan. Jadi jumlah akumulasi dari seluruh partai, gabungan partai. Sementara di dalam undang-undang itu terpenuhi. Di dalam undang-undang yang disampaikan kan bahwa setiap partai politik dia mengakomodir 30% perempuan.
Itu yang kemudian tidak ada. Bahkan dalam temuan kami, ada di beberapa provinsi, beberapa partai politik, dia kemudian tidak memiliki caleg perempuan, tidak terakomodir 30% itu. Tapi kemudian Saya kira boleh disampaikan aja Pak di forum ini. saya pikir harus sesuai dengan mekanisme ininya ya gitu. Tapi kalau di forum kami tidak akan menyebutkan partai tersebut Oke. gitu ya. Berapa partai Pak? Paling tidak kami mencatat ada 3-4 partai politik Yang yang tidak memenuhi tidak kuota. memenuhi kuota 30% itu gitu. Partai nasional Pak ya? Partai nasional. Kalau pemilu sebelumnya itu kan KPU dia memberikan sanksi. Kalau misalnya tidak ada 30% perempuan sebagai calon legislatif, dia akan diberikan misalnya kesempatan untuk memperbaiki. Bahkan kemudian KPU yang harus mengumumkan kepada publik. Kalau sekarang? Kalau sekarang dia kemudian tidak ada. Kalaupun ada. kami Lewat sudah begitu saja ya, gitu. sudah menyurati ketemu dengan KPU ya gitu. Dan bahkan kemudian kita juga melihat bahwa kesannya putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga mengikat, tertinggi misalnya itu juga diabaikan gitu. Ini yang kami justru sangat sesalkan. Sehingga kalau misalnya situasi ini terus-menerus terjadi, ya harapan publik terkait dengan pemenuhan kuota 30% itu akan sulit untuk dipenuhi sebagai calon yang dia terpilih gitu, anggota legislatif terpilih gitu. Kalau kita lihat data terakhir kan itu hanya sekitar 20, sekian persen gitu. Ya. Nah kalau misalnya daftar calonnya saja sudah tidak terpenuhi 30%, bagaimana misalnya mereka bisa duduk? Yang anggota terpilih itu mencapai 30%. Ini yang saya pikir concern kita. Sementara kalau kita lihat daftar pemilih itu hampir seimbang jumlah laki-laki dan perempuan. Bahkan ada sebuah data yang paling banyak datang ke TPS itu justru perempuan, Pak. Oke. Ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, sebenarnya posisi perempuan akan dijadikan seperti apa gitu. Ini yang kami harapkan bahwa perempuan jangan hanya jadi market ya. betul, perempuan jangan hanya dijadikan sebagai vote getter aja gitu, pengumpul suara gitu. Tapi isu-isu perempuan dia harus menjadi sebuah mainstreaming yang harusnya masuk di dalam kerangka kerja visi misi calon presiden, partai politik, termasuk juga calon-calon legislatif yang akan maju di dalam pemilu 2024. Ya, Ini yang saya pikir belum. Baik, Pak Ferry. Pak Ujang tadi disampaikan oleh komisioner Pak Ferry bahwa Komnas Perempuan sudah menyurati, sudah menyampaikan, sudah melakukan apa yang menjadi tugas Komnas Perempuan. Namun faktanya tadi disampaikan ada 3 partai politik yang tidak memenuhi kuota. Komentar Bapak seperti apa, Pak Ujang? Ya tentu ini sangat prihatin ya ketika ada institusi yang katakanlah itu lembaga negara ya, yang kata aspirasinya tidak didengar oleh lembaga negara yang lain. Mestinya dalam konteks kita manajemen kenegaraan gitu ya, saling mendengar antar lembaga itu. Jadi kalau surat, kalau mengusulkan, memberikan masukan, kalau tidak diakomodir ya artinya ada arogansi ya, kepentingan dari lembaga negara lain. Saya melihat begini, di kita ini memang harus membangun kekuatan dulu. Kalau kita belum kuat itu kelihatannya tidak dihitung. Bukan berarti Komnas Perempuan ini tidak kuat, bukan. Tetapi biasanya mereka memprioritaskan persoalan atau permasalahan atau lembaga lain yang lebih menjadi prioritas. Ini menjadi persoalan kita. Jadi kalau persoalannya seperti itu tentu sangat disayangkan pertama. Yang kedua, saya melihat ya Komnas Perempuan ini kan sangat apa ya, sangat giat lah, sangat progresif lah dalam melihat isu-isu perempuan. Saya juga mengamati itu. Nah, tapi dalam konteks itu saya sepakat juga bahwa isu perempuan di debat kali ini, di Pilpres kali ini, hampir-hampir ya kosong gitu. Kalau bahasanya Bang Tian kan minus. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Saya melihat tadi bahwa perempuan, mohon maaf sekali lagi ya, kalau ada yang menyinggung, belum terlalu menjadi prioritas. Belum diutamakan, jadi masih menjadi objek, belum menjadi subjek. Saya ini pernah Bang Bahtiar ya keliling-keliling gitu. Saya pernah jadi tim sukses juga. Saya pernah keliling Indonesia lah, menghadiri banyak momen-momen ya yang itu isinya juga teman-teman perempuan gitu. Bagaimana sebenarnya semangat kaum perempuan di politik itu sangat tinggi. Misalkan ketika menjadi tim sukses pun gitu ya, yang paling loyal, yang paling bagus, yang paling bisa dipercaya itu sosok perempuan.
laki-laki itu agak, mohon maaf ya, agak sulit dipercaya ketika menjadi tim sukses gitu. Makanya istilah sekarang itu ada istilah the power of emak-emak gitu loh. Ada kekuatan tersendiri bagi perempuan itu sendiri. Makanya perspektif gender itu bukan hanya dikaji di kalangan akademisi, bukan hanya dikaji di kalangan kampus, tetapi bagaimana bisa terimplementasikan di lapangan gitu, bahwa perempuan itu bukan hanya sosok individu ya yang mohon maaf mereproduksi katakanlah anak-anak yang cerdas, yang hebat, yang kuat, yang membanggakan bagi bangsanya, tetapi harus memiliki peran yang besar dalam konteks pembangunan bangsa ini. Saya sepakat hari ini bahwa tidak ada perbedaan antara kualitas perempuan Indonesia dengan kualitas laki-laki Indonesia. Kita sepakat sama, tetapi perannya itu masih diperbesar. Nah, dalam konteks memperbesar itu ya lembaga lain tadi ya harus juga mendengar, ya katakanlah mengimplementasikan apa yang menjadi masukan dari lembaga-lembaga lain, utamanya Komnas Perempuan tersebut. Saya sepakat Bang Tiar seperti itu. Baik, Bu Ani, tadi disampaikan Pak Ujang ya, bahwa ada the power of emak-emak, kemudian ada disampaikan juga oleh Pak Ferry, bahwa sudah menyampaikan ke KPU tapi tidak memberikan respon. Tanggapan Ibu mungkin singkat saja, Bu. Ya, memang kalau saya melihat dari debat capres dan kampanye-kampanye yang dilakukan, kelihatan betul bahwa kalaupun isu ini belum menjadi mainstream yang dibicarakan secara serius oleh 3 capres. Kenapa, Bu? Jadi maksud saya begini, isu visi misi di 3 capres itu kan pasti ada mereka program-program perempuannya. Tetapi diskusi tentang itu yang lebih substantif itu tidak terlihat, ini nggak muncul. Jadi saya melihat bicara tentang keterwakilan perempuan, bicara tentang gender gitu ya, di dalam Pilpres ini masih melihat isu perempuan itu hanya sebagai simbol, tokenisme, pemenuhan syarat saja administratif. Kalau kita ngomongin representasi tadi yang digambarkan oleh Mas Ferianto dari Komnas HAM gitu. Jadi apapun yang sudah dilakukan, undang-undangnya ada, tetapi secara implementasi seolah-olah mendukung, tetapi dalam kenyataan tidak. Tidak gitu ada. Ya. Itu kan namanya siklop gitu. Baik. Ya. Bu Ani, kita tahan dulu, Bu Ani, kita harus Bu Ani, kita harus break sebentar. Nanti Ibu lanjutkan lagi ya di segmen berikutnya. Oke. Pemirsa, Jak Forum akan kembali setelah pesan-pesan berikut.